di channelku Awangchan. Ya, di video kali ini aku akan bikin pick a card lagi dengan 2 file ya. Dengan 2 file nanti tiap filenya aku akan shuffle pakai deck ini ya, kebalik. Oke, seperti biasa, kamu yang pengen beli parfum rar, ya ada nomornya di bawah, ada linknya di bawah, silahkan diklik ya. Pesan lewat Shopee bisa, pesan lewat chat atau WhatsApp juga bisa ya. Oke, sama aja, di beberapa daerah gratis ongkir ya. Di video kali ini aku akan membahas tentang misi jiwa lagi. Dulu aku pernah bikin video judulnya apa misi jiwa kamu atau misi jiwa part 1. Ini aku akan bikin yang part 2. Mungkin ini yang di part 1 mungkin kamu gak nemu ya, belum resonate, maka aku bikin yang part 2 karena kalau dilihat dari variasinya tentu banyak sekali ya, misi jiwanya macamnya banyak, karena manusia kan juga jumlahnya banyak, karakternya berbeda-beda, dan tentu misi jiwanya berbeda-beda pula ya, nggak mungkin sama semua gitu kan. Terus buat apa ya. Oke, sebagai tambahan ya, untuk apa, video-video yang tentang spiritual seperti ini sebaiknya kalian tonton dari awal sampai akhir ya. Sebenarnya biar kamu bisa mengambil pelajaran dari apa yang dikatakan oleh kartunya, meskipun kurang resonate, tetapi paling tidak kamu jadi tahu variasi dari macamnya manusia, variasi dari macamnya misi jiwa ya. Jadi biar wawasan kamu lebih luas ya. Nonton videoku nggak buang-buang kuota aja atau buang-buang waktu aja ya. Jadi minimal ada sesuatu yang bisa kamu ambil dari sini, oke? Ya, itu aja. Aku langsung ke file 1 aja ya, silahkan dipilih, atau mungkin kamu nggak milih langsung nonton juga boleh ya. Aku kasih waktu 5 detik. Kamu yang pilih file 1 ya, apa misi jiwa kamu. Oke, di sini ada kartu The Heart of Sky. Bentar. Terus ada kartu giveaway, lalu ada kartu The Serpent ya. Aku akan shuffle, kepencet ke zoom ya. Aduh, ini ya, aku mau shuffle deck ini. Kalau kalian ngerasa kelamaan ngelihat atau nungguin aku shuffle, silahkan di skip aja. Tapi kadang-kadang kalau aku pas waktu shuffle tuh dapat ilham apa gitu atau inspirasi apa gitu, kadang begitu ya. Ya, apa misi jiwa kamu part 2. Untuk kamu yang belum nonton part 1, boleh kalau mau nonton yang part 1, atau kamu udah nonton, bentar ya. Jadi ini bisa variasi yang lain. Oke, kita lihat sebenarnya kenapa sih aku bahas tentang misi jiwa, terus hal-hal spiritual kayak gitu ya. Karena apa sih, kita hidup di dunia ini kan gak asal hidup doang gitu. Cuma sebentar, kok gak enak ya. Bentar. Aduh. Oke, lanjut ya. Jadi kita hidup di dunia ini nih gak cuman ya udah hidup, makan, kerja, buang air, terus jalan-jalan, pamer. Gak cuman itu aja ya, tapi banyak sekali yang
perlu dilakukan. Sebenarnya intinya bukan di situ, tapi apa ya, intinya adalah ya sebenarnya misi kamu dilahirkan tuh untuk apa ya, misi jiwa kamu tuh sebenarnya apa, atau tujuan dari jiwa kamu tuh apa. Setiap jiwa pasti mengemban misi masing-masing, dan itu tidak bisa, sorry, ada hewan-hewan ya, tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lain ya, karena memang namanya juga misi jiwa pasti unik ya, sesuai dengan karakteristik jiwanya masing-masing. Dan biasanya seperti yang aku bahas sebelumnya, semua orang tuh punya bakat spiritual, cuman ada yang kadarnya itu banyak, ada yang sedikit, atau kalau misalkan udah bisa terasah dengan baik, sudah bisa mengendalikan bakat spiritualnya, ini bisa jadi bakat supranatural ya, atau juga udah dari lahir punya bakat supranatural. Kalau yang ini mungkin cukup jarang ya. Oke, kita lihat. Kalau aku menggambarkan bakat supranatural itu adalah versi ekstrimnya ya, versi kutub yang paling atas itu adalah seperti mukjizat para nabi ya. Itu mereka seperti punya bakat supranatural ya, cuman mukjizat itu kalau dalam definisinya itu kekuatan luar biasa yang dari luar diri ya, jadi bukan dari dalam dirinya, cuman dititipi ya. Sebenarnya bakat supranatural pun juga begitu ya, dititipi ya. Oke, kita lihat ya, bottom of the deck-nya ya, aku bacakan satu persatu. Di sini ada kartu The Heart of Sky, terus kemudian ada The Giveaway dan The Servant. Apa misi jiwa kamu yang milih pile 1 ini ya? Kalau dilihat dari kartu oracle-nya, ini ada kaitannya dengan hal-hal yang bersifat, kalau The Heart of Sky ini aku menggambarkannya itu seperti apa ya, kalau kita ngelihat di langit gitu kan, itu banyak sekali bintang-bintang yang kita nggak tahu ya, bintang-bintang itu gimana artinya, atau gimana siklus hidup mereka gitu. Kalau aku ngerasa dari sini, The Heart of Sky ini ada kaitannya dengan astrologi ya, bisa seperti itu, atau juga astronomi ya, pokoknya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan langit, benda-benda langit ya, apapun itu ya, atau mungkin atmosfer ya, bisa. Atmosfer kan juga ada di langit ya, jadi nanti misi jiwa kamu tuh ada kaitannya dengan itu. Nah, terus ada kartu The Giveaway ya, jadi The Giveaway ini seperti, kalau dilihat ini kan pemberian ya. Sebentar, sorry tadi ada gangguan hewan. Ya, ini aku bikin videonya pagi lagi ya, karena enaknya ya pagi seperti ini ya, biar sepi, biar nggak ada gangguan. Ternyata masih ada gangguan. Ya, lanjut ya, dari kartu The Giveaway kemudian The Servant. Kartu utamanya adalah The Heart
The Hearts of Sky. Jadi kalau The Servant ini kan lebih kepada kalau yang di Oracle ini ya, itu ada The Mystical Shaman ya, itu punya semacam peliharaan atau alat atau tongkat, apapun lah sebutannya, itu The Servant ini gitu. Jadi The Mystical Shaman itu seperti kalau zaman sekarang tuh ya dukun yang lurus ya. Karena zaman sekarang tuh dukun tuh disalah artikan jadi sesuatu hal yang negatif. Padahal sebenarnya kalau kalian mau menilik zaman dulu atau sejarah zaman dulu, dukun itu enggak seperti itu. Contoh dukun bayi ya kan, yang mijet yang membantu ibu-ibu hamil untuk melahirkan kan. Zaman dulu masih belum ada bidan ya kan. Nah, jadi dukun itu jangan diartikan sesuatu hal yang berkonotasi negatif aja. Itu kan oknum sebenarnya ya. Cuman oknumnya di zaman sekarang kan banyak, hampir semua malah. Ya itu. Jadi The Mystical Shaman tuh seperti itu, dan tentu semua dukun, paranormal, cenayang, apapun itu ya, itu kebanyakan punya alat atau peliharaan dan lain sebagainya. Dan The Servant ini itu ya, peliharaannya itu. Terus ada kartu The Giveaway. The Giveaway itu adalah ya intinya menjadi wadah untuk kemudian nanti diberikan lagi. Contoh kalau dilihat dari kartu The Giveaway ini, kalau banyak hewan ya. The Giveaway ini kalau di kehidupan sehari-hari itu misalkan sorry ya ampun, itu kalau dalam kehidupan sehari-hari itu, contohnya misalkan kalau di Islam itu kan ada ya Badan Amil Zakat Nasional. Nah itu menerima atau menampung zakat dari orang-orang terus kemudian disalurkan lagi. Sorry, gak profesional banget sih. Ya, jadi itu salah satu contoh. Kalau misalkan di agama Kristen atau agama Katolik ya, itu kan ada juga yang tapi aku nggak tahu ya penyebutannya apa. Pokoknya ada bagian yang nanti menampung uang dari jemaat terus kemudian dibagi-bagikan. Terus di umat Buddha juga begitu, di umat Hindu juga begitu. Ada ya seperti itu. Nah, yang aku maksud dari giveaway itu begitu. Nah, dari 3 ini apa hubungannya gitu dengan misi jiwa kamu? Tentu ada. Nanti aku jelaskan pelan-pelan. Sabar ya, sabar. Jangan, kok nggak nyambung ya? Sabar dulu, tar ya, belajar sabar. Hihi. Ya, aku lihat dari kartu Temperance dulu ya. Ini adalah bottom of the deck-nya. Bottom of the deck-nya ini sesuatu hal yang ya sebenarnya bottom of the deck tuh bisa diartikan beberapa macam, tetapi kalau di deck ini aku baca sebagai sesuatu hal yang potensi kamu gitu ya, potensi yang kamu miliki tapi itu belum keluar ya. Cuman bottom of the deck sekali lagi bisa diartikan macam-macam ya. Cuman di readingan kali ini aku mengartikannya seperti itu. Bentar. Sorry ya, banyak gangguan. Gak apa-apa. Ya, aku lanjutin. Jadi potensi yang masih belum tereksplor ya dalam diri kamu. Kalau dilihat dari kartu Temperance, inovasi ya, innovation, kamu memiliki kemampuan dalam hal ya, namanya inovasi itu kan sesuatu hal yang sudah ada kemudian dimodifikasi terus menjadi sesuatu hal yang baru dan itu unik ya, dan tidak meninggalkan esensi dari
inspirasi awal gitu ya. Inovasi itu seperti itu. Misalkan kayak makanan apa gitu kan, ketela goreng gitu terus diinovasikan jadi tela-tela. Nah, itu contoh inovasi. Jadi ini potensi yang aku bilang ya, karena kamu masih belum mengeksplor atau mengeluarkan. Nah, apa kaitannya sama misi jiwa? Jelas berkaitan karena eh, apa Tuhan memberikan jiwa itu sebuah misi, itu tentu dikasih perangkatnya gitu. Dan perangkatnya adalah bakat. Bakat itu macam-macam. Kalau yang kaitannya dengan kehidupan sehari-hari ya bakat, aptitude itu ya, yang dalam psikologi ada tesnya. Cuman kalau tes itu kan tidak atau belum mengeksplor bakatnya manusia secara keseluruhan ya, itu cuman contoh aja atau ya seperti itulah. Atau bisa juga bakat spiritual. Nah, kalau dilihat dari bakat spiritual itu, kamu punya bakat spiritual bisa mengolah suatu ya, kayak orang yang ini aku ngelihat seni banget ya, seni banget. Jadi bakat spiritualnya adalah saat kamu misalkan lagi jalan atau ngelihat pokoknya yang kaitannya dengan seni rupa, misalkan ngelihat gedung atau apa, terus kamu desain desain interiornya kok kelihatannya nggak sip banget, terus di pikiranmu tuh udah kebayang gitu. Nah, hal-hal semacam itu sebenarnya juga masuk dalam bakat spiritual ya, cuman jenisnya apa aku masih belum nemu kategorinya ya. Cuman aku rasa itu masuk bakat spiritual atau masuk bakat yang aptitude, aku juga nggak tahu, pokoknya seperti itulah ya. Oke. Di sini ada kartu Queen of Swords, Six of Wands, King of Cup, Nine of Pentacles ya. Kalau dilihat dari energinya, dilihat dari kartunya, kamu orangnya punya motivasi yang tinggi untuk berjuang untuk menggapai apa yang kamu inginkan ya. Kamu juga menguasai, kamu sudah tahu dirimu gitu ya, kamu sudah tahu kemampuanmu sampai mana, meskipun ada satu bakat yang kamu belum explore lebih jauh ya. Dan ini yang aku gambarkan tentang kamu udah paham tentang dirimu ya, kamu udah tahu kualitas kamu itu gimana. Terus yang ini adalah kartu yang menggambarkan kamu punya jiwa yang ambisi, punya keinginan untuk maju. Terus yang ini adalah kemampuan kamu dalam mengelola emosi ya. Emosi itu yang aku maksud bukan marah doang ya. Ada 5 dasar emosi, nanti kamu bisa searching di Google biar belajar juga ya, belajar psikologi. Itu yang aku maksud, bukan hanya emosi marah. Nah, terus yang Queen of Swords ini adalah kamu punya kemampuan komunikasi yang asertif. Kemarin aku pernah bikin video gitu, ada yang komen ada Queen of Swords sama King of Swords, terus udah tahu ada 2 kartu itu pasti artinya kan nyablak. Sebenarnya yang aku bilang asertif itu kalian coba deh baca di Google ya. Kalau kalian mengartikan hanya dalam satu sisi, Queen of Swords itu nyablak, itu kurang ya. Kamu kurang membaca literatur, kamu kurang membaca variasi dari artinya kartu tarot. Sebenarnya kartu tarot itu kan seperti seni ya, dia bisa dibaca bermacam-macam sesuai dengan konteksnya gitu kan. Nah, makanya aku bilang lebih kepada perilaku asertif. Perilaku asertif itu pandai menyampaikan apa yang diinginkan tanpa melukai perasaan orang yang diajak
bicara ya, atau disampaikan keinginannya gitu ya. Perilaku asertif tuh seperti itu. Kalau kamu penasaran, catat aja ya di buku, nanti kamu bisa belajar apa sih perilaku asertif itu gitu ya. Nanti kalau aku bahas di sini jadi kuliah nanti. Ya, lanjut, ada page of wands. Kamu juga apa ya, curious ya, punya curiosity yang tinggi ya dalam hal apa, menggapai ini ya, ada kaitannya dengan ini ya, menggapai tujuan hidup kamu. Terus ada the star, optimis ya, sifat kamu yang optimis. Eh, ah. Terus cuman kamu agak agak lumayan overthinking gitu, agak lumayan overthinking dan cukup perfeksionis ya. Kalau dilihat dari seluruh karakternya begini ya jelas ya kamu pasti kekurangannya tuh di situ. Terus ada kartu The Lovers, cuman kamu orangnya senada dengan ini ya, kamu mencintai dirimu ya, kamu sudah menjalankan self love, kamu juga mencintai orang-orang di sekitar kamu. Maksudnya kamu memandang orang lain itu dari sisi positif atau dari potensi yang mereka miliki. Nah, kalau dilihat dari karakteristiknya seperti ini ya kan, sama yang penjelasan ini tadi, misi jiwamu itu sebenarnya apa? Kalau aku melihat dari ini ya, pekerjaan kamu, profesi kamu saat ini yang sedang kamu lakukan saat ini adalah sudah nyambung ya, sudah nyambung. Aku rasa kamu bekerja di bagian-bagian seperti yang aku jelaskan tadi, seperti mungkin bisa jadi yayasan ya, entah itu pekerjaan utama kamu atau bukan, tapi yang jelas kamu ada kaitannya dengan itu, atau mungkin tadi ya lembaga pengumpulan zakat. Terus bisa juga kalau yang di agama lain ya, apa sebutannya aku nggak hafal, mungkin kamu yang bisa nyebutin ya nanti di kolom komentar biar aku juga tahu ya. Biar aku juga tahu, biar teman-teman yang lain juga tahu, kita biar saling saling memahami, saling mengerti istilah dari agama masing-masing gitu kan. Jadi seperti itu, kamu berkecimpung di dunia itu, mungkin kamu bekerja di gereja atau mungkin di panti asuhan atau di panti apalah macam-macam yang kaitannya dengan itu tadi ya, atau mungkin di yayasan yang di bagian CSR ya. Kalau di perusahaan tuh kan ada corporate responsibility, corporate CSR, corporate social responsibility ya. Jadi itu bisa jadi kamu bagian itu dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kamu nyambung, dan memang misi jiwamu adalah tadi, kamu mengcover atau kamu memberikan nuansa kebahagiaan, nuansa ketenangan, nuansa kelegaan ya kan. Sky atau langit itu kan memberikan kita pandangan yang luas. Kalau kita memandang langit kan rasanya seperti tenang, lebih ke kayak termotivasi. Jauh di sana ternyata dunia ini luas, terus akhirnya kamu jadi optimis. Atau ya, ketika orang memandang langit kan seperti itu. Yang aku analogikan dengan misi jiwanya kamu yang milih pilihan 1 ya. Jadi dengan kamu memberi kamu berkecimpung di dunia itu, di dunia yang seperti ini ya. Misalkan juga ada kan organisasi nirlaba yang menampung donasi dari teman-teman terus kemudian disalurkan. Nah, hal-hal semacam itu ya, itu adalah misi jiwa kamu. Meskipun itu bukan pekerjaan utama kamu, tapi aku rasa kamu udah berada di jalur yang tepat. Kamu udah melakukannya ya, kamu udah melaksanakan.
Terus ya ini yang aku bilang alat ya, kamu udah punya alatnya. Alatnya itu adalah ya yang kamu lakukan saat ini, yang udah kamu kerjakan saat ini gitu. Cuman tadi potensi ini bisa kamu explore lagi ya, potensi kamu yang kaitannya dengan inovasi ya. Ini mungkin bisa merembet ke hal-hal yang lain ya. Jadi tidak hanya kepada misi jiwa, tetapi juga bisa biar kamu jadi lebih sukses. Karena misalkan di dunia seperti ini kan kamu juga butuh kondisi finansial yang stabil ya, sebelum kamu membantu banyak orang. Meskipun kamu sebagai penyalur misalkan ya, atau belum darimu sendiri misalkan, tapi pasti kamu suatu saat pengen ya jadi yang bukan hanya penyalur, tapi kamu yang donasi. Nah, maka bakat ini yang bisa kamu jadikan salah satu patokan, jadi biar kamu gunakan untuk mungkin membuka usaha ya dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, jadi intinya kamu yang pilih file 1, misi jiwa kamu adalah yang berkaitan dengan pemberian kepada orang lain atau kepada sesama ya, kepada manusia ini lebih tepatnya. Karena misi jiwa itu macam-macam, ada yang ke tumbuhan, ada yang ke hewan, ada yang macam-macam lah pokoknya ya. Tapi kalau yang ini lebih ke manusia. Oke, dan ini udah nyambung sama pekerjaan kamu atau yang sedang kamu lakukan saat ini. Mungkin kamu nggak masuk ke dalam organisasi, tapi kamu sudah banyak membantu orang ya. Intinya seperti itu ya. Apalagi ya, udah udah itu, udah semua ya. Jadi yang pilih file 1, terima kasih banyak udah nyimak sampai akhir. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like, komen positif, dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Yang mau private reading ada nomornya di bawah ya, silahkan diklik. Tanya tata cara dan juga price list. Yang mau beli parfum juga bisa. Atau kalau mau membantu channel ini berkembang ya, kamu bisa belanja di Shopee lewat link yang aku bagikan di pesan yang aku sematkan ya. Itu nggak ada tambahan biaya, jadi komisinya bisa aku buat untuk tambahan mengupgrade tampilan dari videonya biar nggak monoton gini-gini aja. Oke, itu aku langsung menuju ke file 2 ya. Bye bye. Halo, kamu yang pilih file 2 ya, kamu yang pilih file 1 tadi juga boleh nyimak. Kalau aku rekomendasikan sih mending kamu simak juga ya, karena biar tambah wawasan. Karena kadang-kadang pas waktu aku buka kartu seperti ini ada beberapa mungkin inspirasi yang tiba-tiba keinget gitu ya. Oke ya, kita belajar bareng-bareng. Aku di sini ngomong sesuai atau menyampaikan sesuai apa yang aku tahu gitu ya. Nanti kalian kalau ada sesuatu yang pengen disampaikan, bisa disampaikan lewat komentar dengan cara yang sopan ya. Kita menghargai teman-teman yang bener-bener pengen dengerin ya. Kita belajar jadi manusia yang manusia yang produknya produk dalam diri kita yang keluar atau yang kita lakukan itu paling tidak itu tidak mengganggu orang lain ya, kalau misalkan tidak bisa bermanfaat ya. Oke ya, kita lihat nanti aku bacakan satu-satu ya. Ada 2 of Pentacles. Oke ya, misi jiwa ini agak beda dengan tugas hidup. Ini versiku ya, versi pemahamanku gitu. Mungkin versi yang lain juga bisa berbeda ya, karena namanya ilmu, namanya teori, namanya pemahaman setiap orang itu kan bisa bermacam-macam ya.
Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Jadi seperti itu, atau benar sesuai dengan versinya masing-masing. Ya, kenapa aku bilang misi jiwa dan tugas hidup itu beda? Karena misi jiwa itu biasanya atau kadang-kadang atau seringnya itu tidak nyambung dengan apa yang pekerjaan kita gitu. Kebanyakan karena ya mungkin udah tuntutan dari zaman, tuntutan dari kehidupan sosial, kita harus bekerja, kita harus apa ya, untuk penghidupan ya kan. Cuman kadang-kadang nggak sesuai, but it's okay ya, karena ketika nggak sesuai kamu tetap bisa kok menjalankan misi jiwa kamu ya kan. Karena biasanya misi jiwa itu tanpa disuruh, tanpa ada yang mendikte, itu udah otomatis mau dengan senang hati melakukan. Cuman kan kadang-kadang kamu ragu ya, apa sebenarnya misi jiwaku tuh yang mana atau apa. Jadi kalau kamu udah tahu kan kamu bisa fokus ke situ. Ya, sebentar. Sorry ya, kurang profesional. Ya, kita lihat. Ya, kalau nunggu perfect nggak mulai-mulai ya aku ya. Padahal tujuan utamanya aku bikin video ini ya untuk mengedukasi beberapa hal mungkin ya melalui kartu tarot. Oke. Oh, aku nggak baca terbalik ya. Ya, kita lihat. Yang pertama ada kartu Beauty Way, terus kemudian ada kartu Eagle, ada kartu The Spiral. Ya, jelas ini misi jiwa kamu adalah, ya kalau dilihat dari Beauty Way, kamu membantu orang untuk menemukan jalan hidupnya yang indah atau yang menyenangkan atau yang nyaman atau ya yang sesuai dengan kesenangannya orang lain gitu, orang tersebut yang kamu bantu. Ya, Beauty Way itu seperti itu. Nanti aku jelaskan lebih rinci ya, sabar ya. Ada kartu kartu Eagle sama The Spiral. Ini juga ya, Eagle ini aku baca di deck ini adalah tentang ketepatan, tentang fokus, tentang apa, kalau elang itu kan bisa ngelihat dari jarak, dia itu bisa dengan tepat gitu ya mengambil mangsa dari jarak berapa puluh kilometer. Aku nggak hafal berapa kilometernya, tapi elang tuh seperti itu. Dan kalau diartikan ya ketepatan atau kecermatan, hal-hal semacam itu ya, dan apa strategi. Terus kemudian The Spiral ini adalah tentang semua hal itu kan ada ujungnya ya, ada titik temu atau ada punjernya kalau di Jawa ya. Nah, apa maksudnya? Nah, nanti aku jelaskan di akhir ya, biar kamu dengerin semua penjelasannya. Kalau dilihat dari kartu Four of Wands, ini adalah aku membaca bottom of the deck di readingan kali ini tentang potensi yang belum keluar dari dalam diri kamu. Ya, kamu sebenarnya orangnya stabil, sangat stabil. Ya, kalau dilihat dari Four of Wands, cuman saat ini mungkin masih dalam taraf menuju ke situ. Oke, ya. Biasanya orang-orang yang punya potensi stabil atau tenang ya. Orang yang stabil itu kan pembawaannya tenang, kalem, terus apa? Tidak khawatir tentang segala sesuatu. Biasanya seperti itu. Cuman saat ini kamu
karena ini di bottom of the deck ya, kamu masih dalam taraf itu, menuju ke situ. Oke. Ya, dilihat dari kartu Two of Pentacles, Ace of Wands, the Hierophant, Ace of Swords, kemudian Ace of Cups, Queen of Cups, Two of Cups, Justice. Oke. Sekilas aku membaca energinya itu sangat kuat. Kamu ada kaitannya dengan mengajari sesuatu, ya, atau mengajarkan sesuatu. Yang aku bilang mengajarkan sesuatu ini banyak. Bisa jadi kalau guru ya berarti guru sesuai dengan ininya ya, guru SD ya berarti mengajari di mata pelajaran SD, SMP, SMA dan lain sebagainya. Terus kemudian di dosen bisa juga, terus atau mengajari di pengajar di seminar-seminar atau kursus-kursus itu juga pengajar ya. Orang yang punya bakat, bukan bakat ya, orang yang punya keahlian di satu bidang kemudian diajarkan ke orang lain, intinya seperti itu. Atau bisa juga ini penyuluh ya, penyuluh pertanian, penyuluh bukan kependudukan tuh nggak ada penyuluhannya. Penyuluh kayak keluarga berencana itu, terus penyuluhan mencegah narkoba dan lain sebagainya. Intinya yang kaitannya dengan itu. Oke. Dan kalau aku ngelihat di sini mungkin kamu kurang ada sinkron dengan pekerjaanmu saat ini, dengan misi jiwa kamu. Nah, sebenarnya pekerjaanmu apa dan misi jiwamu yang mana? Tadi kan masih belum jelas nih ya, biar kamu penasaran. Melatih kesabaranmu juga ini. Oke. Kalau dilihat dari energi kartunya, sebentar, ada azan ya. Ya, nggak apa-apa ya, yang azan yang paling deket udah selesai. Itu tinggal azan yang jauh ya, aku selesaikan biar gak telat. Oke, lanjut. Jadi sebenarnya yang mana gitu. Kalau dilihat dari kartu Beauty Way-nya, terus kemudian Eagle the Spiral, tentu misi jiwamu adalah mengajari orang lain untuk bisa orang tersebut mencari jalan yang sesuai dengan passionnya, sesuai dengan kesenangannya, kesukaannya, hal-hal semacam itu ya. Biar hidupnya itu tertata ya, biar jadi lebih baik lah, gampangannya seperti itu. Kalau dilihat dari energinya ya, jadi lebih kepada guru ya, gampangannya ya, guru dalam segala bidang, dalam berbagai bidang. Tetapi kalau dilihat dari ini, aku mengarahnya itu lebih kepada bidang-bidang yang dia itu bisa dijadikan pijakan atau pegangan hidup ya. Ya, lebih kepada itu ya. Mungkin tadi yang aku bilang tadi, kalau misalkan guru atau dosen atau apa, atau mungkin pelatih apa, itu kan juga ya, itu kaitannya dengan pijakan, menjadi pijakan hidup, karena dari situ kan bisa membuka usaha atau bekerja di bidang yang udah kamu ajarkan ya kan. Nah, kenapa aku bilang agak nggak nyambung? Agak nggak nyambungnya itu saat ini sebenarnya kamu udah ahli ya. Kamu udah memulai bidang yang kamu geluti saat ini ya. Itu sudah sejak lama. Cuman kamu kayak masih ragu-ragu atau mungkin takut atau mungkin ya ragu-ragu tadi ya. Masih merasa kurang banyak ilmu yang kamu kuasai, padahal sebenarnya udah banyak ya yang ilmu yang udah kamu kuasai. Kartu Ace of Swords ya, sehingga kamu juga udah sudah ya, kalau aku ngelihat dari Ace of Swords sama Ace of Wands, Ace of Cups, ada 3 Ace ya di sini ya.
kamu meskipun nggak apa ya, belum terlalu lama ya, belum terlalu lama menggeluti bidang ini. Yang aku bilang lama tadi itu maksudnya kamu udah bener-bener tahu bahwa ya udah aku bidangnya di sini gitu, dan kamu udah fokus ke situ ya. Kamu udah fokus kepada bidang yang kamu rasa itu adalah sesuai dengan bakat kamu atau sesuai dengan kemampuan kamu ya. Cuman kamu masih ragu-ragu untuk menjadi seorang guru atau mengajarkan bidang yang kamu geluti saat ini. Kok rada mulek ya. Misalkan nih ya, misalkan kamu pinter dalam hal mengukir kayu misalkan ya. Nah, cuman misi jiwa kamu adalah mengajarkan apa yang menjadi keahlian kamu. Cuman kamu masih ragu-ragu atau masih, apa bener aku bisa mengajarkan orang lain gitu? Apa bener aku mampu mengajari orang lain? Apa bener aku udah pantas untuk menjadi guru ya? Hal-hal semacam itu yang masih kamu pikirkan saat ini. Kalau dilihat dari kartunya, kamu sudah ready, kamu sudah pantas ya. Apapun ya yang sedang kamu geluti saat ini, misalkan masak ya. Mungkin kamu juga masih kurang pede. Wah, masih banyak orang yang pintar masak dibanding aku. Cuman kalau dilihat dari energi kartunya, saat ini adalah waktu yang tepat kamu untuk kamu jadi pengajar dalam bidangmu. Apapun bidangmu saat ini. Misalkan kamu udah jadi guru, udah jadi dosen, ya malah bagus ya. Berarti nyambung ya kan. Cuman kamu masih ada level, kadang-kadang ada level ragunya ya. Bukan level, ada apa ya, rasa ragu gitu. Ada rasa ragunya bahwa apa yang kamu sampaikan tuh bener nggak ya gitu. Nah, hal-hal semacam itu kamu tepis aja, yakin aja ya bahwa kamu bisa ya. Karena aku ngelihat di sini ada Queen of Cups sama Two of Cups. Kamu orangnya sabar, penyayang gitu kan. Nah, pengajar-pengajar seperti ini itu, yang mengajari seperti ini itu tentu harus punya jiwa yang sabar, harus punya jiwa yang penyayang ya, yang lapang dada. Jadi tidak gampang tersinggung, tidak gampang marah misalkan anak didiknya kok nggak bisa-bisa gitu, ya jangan dimarahi. Nah, hal-hal semacam itu. Tapi kamu nggak ya. Jadi kamu udah punya apa ya, potensi itu, bukan potensi, punya kepribadian itu, sehingga kenapa ya, karena misi jiwamu ya di situ gitu ya. Jadi biasanya misi jiwa itu kan akan selaras dengan bakat dan potensi yang kita miliki, terus selaras juga dengan karakter kita. Tentu kalau orang-orang yang dalam bidang lain ya, yang butuh ketegasan, pemimpin misalkan ya, dia harus memimpin, harus mungkin itu bukan misi jiwa, tapi lebih ke tugas hidup ya. Atau mengajak banyak orang untuk memanajemen diri mereka misalkan. Itu dalam versi misi jiwa. Itu kan harus punya karakter yang tegas, ya kan? Sedangkan kamu di sini ada sih kalau dari kartu justice-nya, tapi kalau aku ngelihat di sini kartu justice ini lebih kepada kamu netral, kamu tidak memihak ya, tidak berat kanan atau kiri. Karakter kamu yang seperti ini nih cocok gitu ya untuk jadi pengajar, karena kamu perlu fokus kepada apa yang kamu sampaikan dan biar mereka paham. Jadi kamu bukan tipe orang yang misalkan nanti mengajar terus nanti yang diajari itu anaknya orang kaya misalkan, yang satunya anaknya orang nggak mampu, terus kamu membedakan. Nggak, kamu bukan orang seperti itu.
Jadi sangat cocok dengan karakter kamu yang begini. Itu cocok sekali jika kamu menjadi seorang pengajar atau guru ya, dalam bidang kamu atau bidang kalian masing-masing, karena bisa beda-beda. Di sini kan general reading, jadi aku nggak bisa spesifik apa. Yang jelas penggambarannya secara umum tuh begitu. Oke. Itu aja ya aku rasa di pilihan yang kedua atau kartu yang kedua, lebih singkat daripada yang pertama. Nggak tahu kenapa, ya mungkin memang pesannya harus segitu aja ya. Ya, terima kasih. Intinya kamu jangan ragu-ragu aja, oke? Karena kamu udah punya bakat, udah punya potensi, dan udah punya karakter ke arah situ. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, komen positif, dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Yang mau private reading, ada nomornya di bawah ya, silahkan diklik tanya tata cara dan juga price list. Terus yang mau beli parfum silahkan, yang mau membantu channel ini berkembang bisa belanja di Shopee lewat link yang aku bagikan di pesan yang aku sematkan di video ini. Oke, itu aja teman-teman, terima kasih banyak. Kita bisa ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.